Jadi saya baru aja selesai belanja untuk mempersiapkan hadiah di dalam acara seminar yang diadakan bersama mahasiswi dan mahasiswa saya. Hai, kembali lagi bersama saya Irfan Yazid Pasaribu di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Sekarang saya lagi mau membungkus-bungkus hadiah ya dalam acara seminar nanti. Jadi acara seminar ini saya buat bersama mahasiswa saya yang biasanya seminar ini diadakan pada saat kelas terakhir ya di dalam suatu semester. Konsep dari seminar yang saya buat ini, masing-masing mahasiswa nanti membentuk 4 buah kelompok di mana 4-nya itu akan mempresentasikan suatu topik yang telah saya pilih. Setelah teman-teman mahasiswa bersama kelompoknya presentasi, nanti saya akan memilih secara subjektif kelompok-kelompok atau orang-orang yang pantas mendapatkan suatu apresiasi dalam bentuk hadiah. Maka dari itu nih saya lagi mempersiapkan hadiahnya, di mana juga supaya menarik di sini saya membuat suatu kategori ya. Ada PPT terestetik, ada kelompok terkece, ada juga kelompok terinspiratif. Tentu saja hadiah utamanya ya. Saya mengapresiasi penuh kepada mahasiswa yang dengan berani dan pede mengutarakan pendapatnya, mengutarakan isi dari pemikirannya, dan penuh percaya diri. Saya nobatkan sebagai mahasiswa dengan pembicara terbaik dan juga mahasiswa atau mahasiswi pemerhati. Maka dari itu saya mau potong-potong dulu kertasnya. Jadi saya sempat bercanda bersama mahasiswa saya. Ada beberapa tipe dosen dalam mempersiapkan perkuliahan sebelum dosen melakukan pembelajaran di kelas. Salah satunya misalnya memperbaiki PowerPoint atau membaca jurnal, mencari berita ya, supaya lebih update lagi materinya yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, dan juga up to date juga terkait berita-berita apa yang bisa dikaitkan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ada juga tipe dosen yang sebelum perkuliahan membaca buku dulu ya, membaca buku dan menambahkan literasi di dalam perkuliahan nanti. Sedangkan saya, hamin beberapa jam sebelum perkuliahan dimulai, kegiatan adalah mengkado ya, menyiapkan hadiah-hadiah. Emang agak lain sih. Tapi ini termasuk salah satu konsep yang saya temukan pada saat saya kuliah ya, S1 di Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah ceritanya sekitar tahun 2019 ketika saya sudah masuk di semester akhir ya, S1 waktu itu, ada dosen favorit saya, namanya adalah Ibu Faiza. Nah di situ beliau merancang suatu kurikulum, bukan kurikulum juga sih, konsep ya, lebih ke konsep suatu pembelajaran. Bentuknya adalah seminar. Jadi sama formatnya, beliau bagi beberapa kelompok, nanti per kelompok itu akan presentasi dan juga memaparkan hasil dari penelitiannya. Setelah itu ya, Ibu Faiza, dosen saya, beliau memberikan suatu hadiah kepada mahasiswa per kelompok yang pantas mendapatkan hadiah. Nah dari situ saya melihat bahwa wah, ini adalah suatu metode pembelajaran yang sangat mengasihkan ya bagi saya waktu itu. Tapi di saat bersamaan, di situ saya juga merasa bersalah kepada teman-teman yang lain ya. Karena saya dan kelompok saya memborong seluruh hadiah yang diberikan oleh Ibu Faiza. Pada saat momen itu ya, walaupun hadiahnya sederhana, namun suatu kehormatan dan suatu perasaan yang sangat luar biasa ya, senang, bangga kepada diri sendiri untuk mendapatkan dan dapat apresiasi dari seorang dosen. Dan hal yang luar biasanya lagi, kesenangan tersebut bahkan bertahan sampai beberapa hari, yang membuat saya semangat untuk belajar, semangat untuk menggali ilmu lebih dalam lagi, dan saya menguatkan tekad saya untuk menjadi dosen.
dimana tercetuskan di hati saya, nanti kalau saya jadi dosen, saya akan menggunakan konsep ini, dan semoga mahasiswa yang mendapatkan apresiasi dapat merasakan hal luar biasa yang pernah saya rasakan waktu menjadi mahasiswa dulu. Ya, dapat saya bilang bahwa ini merupakan hadiah yang sederhana, tapi saya menggunakan sudut pandang saya sebagai mahasiswa, bukan hadiahnya yang menjadi patokan atau dampak kebahagiaan tersebut, tapi yang membuat rasa bahagia itu adalah suatu apresiasinya. Maka dari itu saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya ya, Ibu Faiza, yang udah memberikan suatu inspirasi, dan alhamdulillahnya saya bisa menerapkan konsep tersebut di dalam metode pembelajaran saya kepada mahasiswa. Ya mungkin itu singkat ceritanya teman-teman tentang bahwa pentingnya suatu hal kreatif inovatif dalam hal pembelajaran. Jadi harus terus berpikir ya, bukan bagaimana cara suatu materi tersampaikan dengan baik, tapi juga seorang dosen harus bisa berpikir kreatif supaya kelasnya menjadi menyenangkan, mengaksikan dan menjadikan suasana tersebut ya, atmosfer tersebut menjadi momen yang susah untuk dilupakan. Oke, kita potong-potong lagi. Ini merupakan nominasi yang akan saya berikan ya. Di sini juga saya pikirkan secara sudut pandang sisi kreatif ya. Jadi tidak ada kelompok terbaik. Saya rasa itu membosankan ya. Di sini saya tulis ya, kelompok terinspiratif, ada juga kelompok terkece ya. Bukan PPT terkreatif, tapi PPT terestetik. Wah, sekarang udah potong-potong nominasinya. Di sini yang saya bilang bahwa hadiahnya sederhana aja gitu. Ada snack-snack ya, ada buku, karena saya rasa buku ini merupakan suatu jendela dunia ya. Indonesia sekarang lagi krisis membaca. Jadi saya berikan fasilitas untuk teman-teman mahasiswa menambahkan suatu banyak pembelajaran ya. Di sini ada buku ya tentang 50 pola pemikiran strategis ya. Di sini juga ada cara bersikap tegas dalam segala situasi ya. Ada juga ya, ini merupakan mungkin masalah semua orang gitu, masalah semua orang ya, tentang baca buku ini saat kau lelah ya. Namanya juga manusiawi ya, bisa lelah, bisa capek, tapi jangan lama-lama. Kita harus terus bangkit dan tetap harus semangat. Jadi saya memberikan suatu hadiah yang mudahan ada manfaatnya. Sayangnya baru buku orang yang bisa saya rekomendasikan ya. Karena ke depan saya akan menulis sebuah buku, itu juga akan jadi hadiah yang berkesan untuk saya sendiri, karena saya memberikan hasil tulisan saya kepada mahasiswa yang pantas mendapatkannya. Jadi doakan teman-teman semoga saya bisa menulis buku ya, dan rilis bukunya, dan bisa diterima oleh siapapun yang membacanya. Tapi di sini saya juga punya karya. Tentu saja saya ngasih album Literasa ya, sebuah album kompilasi. Teman-teman bisa nonton lebih jelasnya tentang album ini ya di video di atas ini, tentang album saya yang berisikan 48 lagu ya. Sementara dalam waktu dekat saya belum bisa ngasih buku, saya ngasih karya saya yang lain. Kedepan kalau buku saya rilis, saya akan kasih buku saya ya. Ada snack ya, ada juga hal yang bermanfaat juga ya, yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Kenapa mengadakan suatu konsep pembelajaran seperti seminar menjadi hal yang menarik ya? Pendapat saya pribadi, karena dari seminar ini akan meningkatkan gairah dan jiwa kompetisi dari antar mahasiswa ya. Mereka pasti akan menjadi bersaing untuk kebaikan ya. Dan tentu saja di balik semua itu, yang pantas mendapatkannya harus diapresiasi melalui hadiah-hadiah sederhana ini. Dan penting ya bahwa dosen harus mengarahkan mahasiswanya dan juga mengingatkan mahasiswanya tujuan akhir dari mahasiswa tentu saja skripsi ya. Untuk dapat mewujudkan skripsi yang baik, tentu saja dua soft skill ini, menulis dan presentasi, adalah dua hal yang sangat penting. Nah, dari seminar ini saya memfasilitasi mahasiswa ya untuk dapat latihan dulu sebelum nanti sidang bersama dosen-dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji. Oke, ini kadonya. Again and again saya selalu mengingatkan mahasiswa bahwa memang ya tidak terasa di akhir semester nanti harus berhadapan dengan yang namanya skripsi dan sidang skripsi. Ya,
Untuk menuju ke sana, dari itu ya, seminar memfasilitasi mahasiswa untuk hitungannya latihan gitu. Tapi latihannya nggak main-main, ada hadiahnya, ada nanti ditutup dengan masukan, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang menyemangati mahasiswa ya, untuk membuat dan terus berjuang. Nah, seluruh hadiah sudah dibungkus beserta dengan nominasi-nominasinya, dan seminar bersama mahasiswi dan mahasiswa saya siap dilaksanakan. Hadiah ini nanti akan jatuh kepada tangan mahasiswa atau mahasiswi yang layak untuk mendapatkannya, layak untuk diapresiasi, sehingga mereka bisa mendapatkan suatu kesemangatan dan terus berkembang. Oke, memang hadiah-hadiah ini diperuntukkan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang layak mendapatkannya. Tapi kalau dipikir-pikir agak kurang adil kepada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mendapatkannya. Walaupun di kelas sudah saya sampaikan bahwa hadiah-hadiah ini teruntuk yang terbaik, terpantas, terlayak mendapatkannya, tetap saja ada perasaan di mana sepertinya saya harus mencari strategi atau sesuatu hadiah yang bisa dinikmati dan didapatkan oleh seluruh mahasiswa. Saya masih mempunyai satu hadiah atau bisa disebut dengan The Secret Awards. Tapi untuk membuka The Secret Awards, mahasiswa harus membayarnya. Para audiens harus membayarnya untuk mendapatkan dan membuka The Secret Awards ini. Caranya, seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di dalam kelas harus membayarnya dengan pendapat, kesan, dan kritik kepada dosen pengajar. Oke, jadi para audiens menuliskan di kertas boleh pesan, kesan, atau kritik kepada dosennya. Dimaksudkan ya dari pembayaran itu, si dosen dapat melihat dan introspeksi serta evaluasi supaya lebih baik ke depannya lagi. Sebagai dosen, sebagai pengajar harus open minded dan jangan anti kritik. Karena tentu saja hal itu akan membangun dan juga meningkatkan kinerja dari para pengajar, terutama dosen seperti saya. Misalnya ada 20 mahasiswa atau lebih, mereka memberikan suatu kesan, pesan, atau kritik sebagai mata uangnya agar dapat membuka The Secret Awards ini. Dibantu oleh komti atau ketua kelas mengumpulkan seluruh kertas yang ditulis oleh mahasiswa. Maka dari itu, maka dari itu. Sayang sekali saya tidak dapat menampilkan di Secret Awards ya, karena memang ya rahasia. Hanya mahasiswi dan mahasiswi saya di kelas saja yang dapat menikmati dan juga merasakan di Secret Awards tersebut. Tentu saja hadiah ini dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas. Tapi sebagai gantinya saya coba ngasih sedikit deh yang saya maksud uang ya, berupa saran dan kritik kepada saya ketika mengajar. Nih, mereka udah membayar ini. Mereka udah membayarnya dan mereka sudah mendapatkan di Secret Awards ya hadiahnya. Sekarang coba kita random aja nih, kita ambil random aja. Ambil dua aja nih. Kita baca deh ya, dari sekian banyak kita baca ada dua nih. Coba ya. Kesan. Dari cara Bapak mengajar, saya merasa dari sekian banyak dosen, Bapak termasuk dosen yang dalam penyampaian materinya tidak menimbulkan keboringan mahasiswa-mahasiswi. Oh ya, oke, karena cara Bapak mengajar itu kekinian dan menyesuaikan dengan mahasiswi-mahasiswi tersebut. Dari Bapak, saya makin berusaha dalam meningkatkan public speaking. Oke, thank you banget. Dalam meningkatkan public speaking saya yang masih belum memadai. Intinya Bapak memotivasi saya. Wah, saya merasa sangat tersanjung sekali ya. Dan saya rasa nih, yang dulu sih kayak cewek nih, kamu pantas mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, saya rasa ini merupakan hal yang membahagiakan sebagai seorang pengajar ya. Selain apa yang kita ajarkan mereka jadi paham, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa sekali. Apalagi sampai memotivasi seorang mahasiswa atau mahasiswi. Ini lagi. Oke. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menjadi dosen pembimbing yang terbaik bagi saya. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih. Dan Bapak lebih dari cukup, sangat-sangat bagus dalam mengajar. Untuk sarannya,
Bapak dipertahankan lagi cara mengajar seperti ini. Karena menurut saya cara mengajar sangat lebih menyenangkan dan tidak boring. Oke, pesannya semoga kita bisa bertemu di semester selanjutnya. Ya, walaupun ya saya sudah baca semua sih, walaupun tidak seperti yang saya harapkan. Saya pikir akan ada kritik ya yang membangun, tapi rata-rata memang mahasiswa menyampaikan perasaan mereka ya berupa kata-kata yang kurang lebih seperti ini. Ya, saya merasa sangat tersanjung sekali. Artinya hal-hal baik dipertahankan dan hal-hal yang perlu diperbaiki akan coba berusaha diperbaiki dan juga memberikan penampilan yang terbaik, berkesan, dan tentunya tujuan utamanya adalah memberikan suatu ilmu yang dapat dipahami dan diamini sama-sama. Begitu. Jadi ya, saya akan tutup video ini dengan sebuah motivasi lagi. Ya, pada tahun 2019 saya merupakan seorang penerima dari Ibu Faiza, yaitu dosen yang menginspirasi saya 2019. Sekarang pada tahun 2023 saya merupakan orang yang memberikan hadiah kepada mahasiswi dan mahasiswa sebagai bentuk apresiasinya.